Assalamualaikum, selamat datang di channel SD Islam Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua yang habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepala Sekolah SD Islam Tarbiyah yang saya hormati, Dewan Guru beserta staf dan jajarannya yang saya hormati, dan anak-anak yang ibu banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan upacara bendera dengan cuaca yang sangat terang ya, karena beberapa hari sebelumnya itu turun hujan. Alhamdulillah, tapi pada kali ini tidak. Nah, tidak banyak yang ingin ibu sampaikan pada upacara kali ini. Kita akan meneladani sifat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Beliau lahir di kalau misalnya tempatnya sekarang di Uzbekistan, kalau misalnya dulu nama tempatnya itu Bukhara. Dan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dikenal dengan sebutan Imam Bukhari. Ada yang tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah perawi atau periwayat hadis pada saat itu. Dia ulama besar. Pas waktu kecilnya, Imam Bukhari tidak bisa melihat. Jadi Imam Bukhari mengalami kebutaan. Nah, ibunya Imam Bukhari mendaftarkan anaknya ke sebuah lembaga. Kalau misalnya sekarang lembaganya itu sekolah. Jadi menyekolahkan anaknya, dan sekolah itu mempelajari tentang Al-Quran. Ketika sang guru melafalkan surat Qaf, lalu gurunya meminta anak-anaknya, anak didiknya untuk mengulangi surat tersebut dan menunjuk Imam Bukhari yang dalam keadaannya tadi apa? Buta, jadi tidak bisa melihat. Menunjuk Imam Bukhari, dan ketika itu Imam Bukhari bisa membacakan dengan betul dan benar apa yang diucapkan oleh sang guru, meskipun Imam Bukhari tidak melihat. Nah, selalu sang guru menyarankan Imam Bukhari untuk mempelajari sebuah hadis. Terus Imam Bukhari pulang nih ke rumah, bilang sama ibunya bahwa gurunya memintanya untuk mempelajari hadis. Ibunya awalnya tidak mengizinkan karena keterbatasan penglihatan Imam Bukhari. Lalu karena tekadnya Imam Bukhari ini kuat, ibunya mengizinkan dan selalu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anaknya. Dan pada suatu hari Imam Bukhari sama Allah disembuhkan penglihatannya, jadi bisa lagi melihat. Dan pada saat itu Imam Bukhari menekuni hadis hingga menciptakan beribu-ribu hadis yang terkenal dan sahih ya, jadi benar keadaannya hingga saat ini. Apa sih yang dapat kita pelajari dari kisah Imam Bukhari tersebut? Yang pertama, kita harus mempunyai semangat dan kegigihan dalam menuntut ilmu. Kita sama Allah diberi penglihatan yang jelas, terus kaki juga bisa dipakai untuk berjalan. Masa kita malas-malesan? Kita harus belajar, harus semangat ketika menuntut ilmu itu ya. Datang ke sekolah, misalnya di sekolah males nulis mah, mending kena diem. Udah kalian teh diem, nyampe kalian pulang jam berapa? Kalau misalnya sekarang kalau yang males seperti itu jam 2. Kalau misalnya kalian nggak males, nggak mungkin pulangnya jam segitu, ya nggak?
Ya, terus yang kedua yaitu ketakwaan atau ketaatan Imam Bukhari kepada Allah. Imam Bukhari pas sebelum melihat itu beliau sudah mempelajari ilmu-ilmu kayak Al-Quran, hadis, dan ketika Allah beri penglihatan, beliau tetap menekuni hal tersebut hingga menjadi ulama yang besar, ulama yang terkenal. Jadi pas waktu sama Allah diberi penglihatan tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pada zaman dulu nggak ada ya yang namanya handphone. Kalau sekarang ada handphone? Ada. Penglihatan kita dipakai untuk apa? Keseringannya untuk melihat handphone atau melihat Al-Quran? Oke, Al-Quran bagus ya melihat Al-Quran, tapi tidak boleh keseringan melihat handphone karena itu bisa merusak mata juga ya. Terus yang ketiga, kebaktian atau dia itu anak yang berbakti kepada orang tuanya. Karena Imam Bukhari anak yang berbakti dan taat kepada orang tuanya mendoakan Imam Bukhari agar bisa sembuh dari kebutaannya, sehingga Allah juga menyembuhkan mata Imam Bukhari. Karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah, murkanya orang tua murkanya Allah. Kalian pernah membuat orang tua kalian marah? Pernah. Minta maaf gak sama orang tua? Ini mau udah marah, pasti tanya, gak ngejawab, terus gak mungkin pintu misalnya, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau saya kepada orang tua ketika berbuat kesalahan, kalian harus meminta maaf agar doanya mereka mempermudah urusan kalian semua. Apalagi kelas 6 bentar lagi akan melaksanakan ujian, melaksanakan TKA. Jangan lupa minta doanya kepada orang tua. Oke. Terus hadis Imam Bukhari yang terkenal itu bunyinya seperti ini. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesuatu apapun itu tergantung niatnya. Kalau misalnya niatnya kita baik, Allah juga pasti akan permudah. Niat kalian dari rumah berangkat ke sekolah untuk apa? Untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak tahu. Karena niatnya untuk belajar, jadi di sekolahnya juga harus apa? Belajar. Gak boleh males-malesan ya. Karena niat yang baik sama Allah dipermudah. Gak boleh ngomong gak bisa, karena Allah bisa mempermudah kalian di segala urusan. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kayak untuk kelas 1 dulu, sikap siap seperti apa nanti ya. Kalau siap seperti ini, tidak boleh misalnya kayak gini sama temennya atau ngobrol, oke? Paham? Mungkin hanya itu yang Ibu dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen juga ya kalian kelas berapa. Share juga ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya.